kasih, pada pertemuan pertama kita telah mendalami tema tentang aku senang belajar, bekerja, dan bermain. Dengan pedoman pokok ini, kita diajak untuk membangun suasana belajar, bekerja, dan bermain yang menyenangkan. Dengan suasana ini, kita dapat mengikuti kegiatan belajar, bekerja, dan bermain yang menyenangkan, sehingga kita bisa merasakan bahwa sekolah kita merupakan keluarga yang sejahtera. Pertemuan kedua ini merupakan lanjutan pertemuan yang lalu. Kita akan melihat dan mendalami tema Aku Senang Bersahabat. Aku senang bersahabat. Dalam tema yang kedua ini, kita akan mendalami bahwa penting bersahabat, bahwa dalam diri sesama ditemukan nilai persahabatan, serta mampu membagikan nilai persahabatan itu di tengah-tengah keluarga, juga di lingkungan sekolah. Inilah pokok-pokok yang akan kita dalami dalam pertemuan ini, dan semoga anak-anak kami sekalian dapat memberikan hati untuk pertemuan ini. Semua orang di dunia ini membutuhkan teman atau persahabatan. Sahabat adalah orang yang memperlihatkan perilaku yang berbalasan, yang menggambarkan perilaku saling bekerja sama dan saling mendukung. Persahabatan juga menggambarkan suatu hubungan yang melibatkan pengetahuan, penghargaan, dan perasaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber kebaikan sejati, kami bersyukur kepadamu karena di dalam Yesus Kristus Engkau mempersatukan kami sebagai saudara. Kami mohon, bimbinglah kami agar lewat pertemuan ini kami semakin menyadari bahwa kami merupakan saudara, sahabat satu sama lain. Bukalah hati dan pikiran kami dalam pertemuan ini, agar melalui pertemuan ini kami dapat meningkatkan tali persaudaraan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu, katanya, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?" Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Nah, baik anak-anak kami seluruhnya, melalui renungan bacaan ini kita akan mendengarkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan Yesus pada bacaan di atas? Kedua, apa yang dikatakan oleh seseorang itu kepada Yesus? Tiga, siapakah ibu dan saudara Yesus? Empat, bagaimana cara kita agar kita menjadi saudara dalam Yesus? Setelah kita mendengarkan pertanyaan, sebagai rangkumannya, mari kita perhatikan dengan baik. Pada bacaan di atas,
Yesus sedang berbicara dengan orang banyak. Ketika itu ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan ingin menemui Yesus. Seorang memberitahukan kepada Yesus bahwa ibunya dan saudara-saudaranya ada di luar dan ingin menemui Yesus. Yesus mengatakan kepada orang yang menyampaikan berita itu bahwa ibu dan saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan adalah setiap orang yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapanya di surga. Demikian juga kita anak-anak yang melakukan kehendak Bapa yang di surga menjadi saudara dalam Yesus. Kita adalah saudara. Marilah kita menyampaikan dua-dua permohonan kita penuh iman dan pengharapan kepada Allah di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagi gereja, ya Allah yang baik, kami bersyukur karena Engkau selalu membimbing gereja untuk menanamkan ajaran dan kehidupan kepada kami anak-anak-Mu. Berkatilah para pemimpin gereja-Mu, Bapak Paus, Uskup, dan para imam. Semoga mereka semakin bersemangat menanamkan kebaikan kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas cinta-Mu yang selalu menemani perjalanan hidup kami melalui orang tua yang baik. Orang tua yang membesarkan, mendidik kami dengan penuh kasih. Semoga kami mampu bersyukur dengan mencintai orang tua kami. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang, Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur Engkau menciptakan kami dengan cinta. Kami mohon, tuntunlah kami di jalan-Mu, supaya kami selalu mencintai satu dengan yang lain, supaya hidup kami rukun, damai, dan bahagia. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, Allah Bapa yang penuh cinta, kami bersyukur atas pertemuan pendalaman iman melalui aksi kuasa pembangunan yang telah kami laksanakan. Semoga buah-buah dari pendalaman ini dapat kami laksanakan. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk menyatukan segala wujud-wujud doa dan permohonan kita, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau selalu menyertai kami. Tuntunlah kami di jalan-Mu, supaya kami dapat melanjutkan hidup kami seturut kehendak-Mu. Jadikanlah kami menjadi sahabat yang baik, seperti Engkau yang selalu baik kepada siapapun. Inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.